Anda kembali di Prime Show, pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan politikus PDI Perjuangan Andreas Pareira dan pengamat politik Muhammad Kodari. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Anissa. Selamat malam. Baik, saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, reshuffle ini jadi win-win solution bagi PDI Perjuangan dan juga partai pengusung lain, terutama Gerindra. Bang, tanggapan Abang seperti apa? Ya, win-win solution itu baik, tapi yang penting juga bahwa kabinet ini akan memberikan solusi untuk pemerintahan yang paling penting, terutama untuk percepatan program penanganan COVID, terus kemudian juga mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini, terutama pada bidang sosial, ekonomi, dan kemudian juga untuk pemulihan ke depan. Saya kira Presiden Jokowi tentu melakukan reshuffle, pengisian jabatan untuk dua kementerian yang kosong, dan reshuffle ini terutama dalam rangka untuk mensukseskan program-program pemerintahan ke depan. Baik, saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, menurut Anda kocokan menteri di reshuffle pertama kali ini sudah tepat apa belum? Kalau dari komposisinya, profesional, partai dan lain sebagainya, dan dilihat dari 6 orang baru ini dan 5 orang wamen ini, menurut Mas Kodari seperti apa? Saya mungkin lebih menyorot menteri ya, karena tentu lebih sederhana untuk memetakannya. Dalam hemat saya sebetulnya ini the best reshuffle-nya Pak Jokowi ya, selama menjadi presiden. Karena buat saya 6 menteri baru ini itu sangat mudah diidentifikasi kelebihan-kelebihannya. Nah, saya bagi menjadi 3 klaster ya. Pertama, menteri-menteri yang populer, yang sangat dikenal masyarakat, dan saya kira ya dukungan masyarakat itu sangat besar. Itu yang masuk kategori pertama itu adalah menterinya Pak Andreas ya, Bu Risma, itu sangat populer, dianggap sebagai wali kota yang sangat berhasil, pekerja keras. Setahu saya itu bangunnya sangat pagi, kerjanya sangat pagi, dan sudah mengeluarkan pernyataan. Jangan heran kalau saya ngantornya pagi sekali gitu. Nah, yang kedua tadi yang diwawancarai oleh Nisa ya, Bang Sandiaga Uno. Siapa yang tidak kenal, mantan wakil gubernur Jakarta dan dulu pernah jadi calon wakil presiden untuk Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang punya keberpihakan yang jelas kepada nilai-nilai yang katakanlah menjadi visinya Pak Jokowi ya. Pertama posisi Menteri Agama, visinya Pak Jokowi adalah toleransi, pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu jelas itu yang akan diperjuangkan dan dituju oleh figur Yakut Khalil Qomas. Nah, yang kedua mengenai kepentingan atau keberpihakan nasional dalam bidang perdagangan. Nah, itu saya kira yang diperjuangkan atau dititipkan kepada Pak Lutfi. Kemudian latar belakang profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer dari masing-masing bidang, yaitu untuk kesehatan, itu Pak BGS, itu pengalaman di dunia keuangan. Saya kira tugas pertama beliau walaupun tidak eksplisit disampaikan di depan publik yaitu adalah meningkatkan serapan anggaran Kementerian Kesehatan yang sampai bulan November setahu saya hanya 33%. Iya, sangat rendah, dan itu yang sebetulnya bikin Pak Jokowi marah-marah bulan Juni itu. Dan kemudian program vaksinasi sebagai sebuah solusi terhadap masalah COVID, dan untuk Wahyu Sakti Tronggono ini untuk meningkatkan entrepreneurship di dunia kelautan dan perikanan. Begitu. Saya kembali ke Bang Andreas. Bang Andreas, Bu Risma ini sebelum dilantik jadi Menteri Sosial menegaskan izin dari Ibu Megawati. Apakah ini memang kursi untuk Menteri Sosial ini dorongan atau bargaining position PDI Perjuangan ke Presiden Jokowi? Ya, saya kira soal penggantian menteri itu pertama, pakem itu adalah hak prerogatif presiden, dan ketika seorang menteri itu akan diusulkan atau dinominasikan dari partai, tentu berkonsultasi dengan ketua partai, dalam hal ini ketua umum partai Ibu Megawati untuk PDI Perjuangan, dan itu berlaku juga untuk partai-partai yang lain pasti. Dan kalau kita perhatikan model pergantian ini kan sudah terjadi sebelumnya ketika periode yang lalu juga Menteri Sosial kemudian diganti karena kasus yang kurang lebih sama seperti sekarang juga diganti oleh kader dari partai yang sama gitu.
Golkar. Bang Andreas, Bu Risma kan dikenal terlalu istimewa juga gitu. Bang Andreas, Bu Risma kan dikenal tegas nih pada saat menjadi wali kota Surabaya. Ketika menjadi menteri, apakah arahan dari PDI Perjuangan atau dari partai ini ya sudah lakukan saja seperti apa Bu Risma lakukan di Surabaya atau ada arahan khusus, Bang Andreas? Ya, menjadi menteri itu kan adalah pembantu presiden pasti, dan menjalankan visi dan misi presiden pasti, dan visi dan misi pemerintahan Jokowi ini sejalan dengan visi dan misi dari partai PDI Perjuangan tentunya. Oleh karena itu bukan hal yang terlalu sulit juga buat Ibu Risma untuk menjalankan tugas di Kementerian Sosial nanti. Dan sebagai orang yang pekerja keras, sebagai orang yang juga detail di dalam menangani berbagai persoalan yang kita lihat selama ini, kita yakin bahwa Ibu Risma bisa menjalankan tugas-tugasnya itu dengan baik, dan kita harap ini akan mempercepat proses penanganan program-program bantuan sosial yang harus ditangani oleh Kementerian Sosial pada waktu-waktu yang akan datang nanti. Baik, nanti usai jeda kita masih akan berbincang-bincang dengan Mas Kodari. Terima kasih Bang Andreas telah bergabung dengan bersama kami di Prime Show. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan Indobarometer ini sempat mengadakan survei terkait menteri terbaik yang sudah bekerja selama 1,5 tahun terakhir. Kita kembali usai jeda.